Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita mengisi kesempatan taklim kita malam hari ini dengan tema hak suami atas istrinya. Rujukan ke kitab Riyadhus Shalihin, KRS Kitab Riyadhus Shalihin. Hak suami atas istrinya. Sebelum kita baca, keterangan akan hak suami atas istrinya sangat besar. Tentunya besarnya hak suami atas istrinya bukan semata dia laki-laki lalu menikah lalu statusnya sebagai suami, bukan. Bukan semata laki-laki menikah statusnya sebagai suami, enggak cukup. Tetapi al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kamu diberi balasan sesuai dengan apa yang kamu perbuat. Karena fa inna idzamil jaza' ma idzamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan beratnya beban. Para suami jumlahnya banyak. Secara teori hak mereka punya hak besar. Secara teori hak mereka punya hak besar. Secara apa tadi? Secara teori hak mereka punya hak besar. Tapi kenyataannya apakah hak suami mesti besar yang digambarkan oleh janji? Enggak. Kenapa? Ya, karakter suami berbeda-beda. Bila standar normalnya seorang suami kebaikannya itu 100%, bila kemampuan dia menjadi suami yang baik itu hanya 50, ya yang ia dapatkan ya 50 dari standar. Bila kebaikan seorang suami dari standarnya 60%, ya dia mendapatkan hak 60% dari standar. Bila seorang suami banyak dolim, menuju ke standar dia itu hanya mendapatkan kebaikan 25%, haknya ya hanya 25%.
Sapa sing pengen mendapatkan hak suami sempurna pinten 100%. Yo dadi yo suami sing kebaikane 100%. Lho kono dadi suami kok apik men, aku dadi suami kok mek ngene. Lah wamu kok kono padha apa beda? Sami napa benten? Nggak benten ya bene. Nah kono ngusungi semen sedina entuk 1000 bal, awamu entuk 20 bal, gajane njaluk padha. Iya. Padha mboten? Kono ngedokne semen kok truk 1000 bal, sing kene mek ngedokne semen kok truk mek 20 bal, gajane padha mboten? Ya ndak sama. Sehingga apabila kita nanti membaca dalil-dalil lalu suami merasa aku kok enggak seperti yang diceritakan oleh dalil, ya unggahno ben standar karo dalil. Muhasabah, tingkatkan nilai. Maknanya seperti itu. Tingkatkan mutumu sebagaimana standar nilai. Gambarannya itu ke sana. Sekarang bagaimana gambaran global tentang besarnya hak suami? Pertama, seolah surga istri berada di suami, seolah, tapi bukan. Surga istri di mana letaknya? Di ilmu syar'inya, di manhaj sebenarnya, di akidah tauhidnya, di tegaknya sholatnya, bagaimana bagus puasa, zakat, kalau haji mau juga ya, surganya ada di situ. Tidak berada di suami. Lalu apa makna seolah surga istri berada di suami? Jawabnya, untuk mendapatkan surga sempurna, untuk mendapatkan surga sempurna, bila kamu bersuami, maka jadilah istri yang soleh, istri yang solehah, yang suami ridho. Jadi surga istri berada pada suami, sempurnanya surga istri itu ketika punya suami, jadilah istri yang solehah. Bila kamu di depan suami gak patek solehah, ya kamu tidak mendapatkan kesempurnaan surga lewat jalur suami. Nah, pertama begitu. Ini pertama, seolah surga istri itu berada pada suami, keterangannya sudah kita sampaikan. Berarti sempurnanya surga istri itu berada pada keridhaan besarnya. Terjelaskan dengan sebuah gambaran. Andaikan suami itu sakit, lalu kamu membantu mengobatinya. Sampai yang kamu gunakan ikut mengobati dengan cara menjilati lukanya, itu belum bisa memenuhi hak suami. Ini nyata atau gambaran perjuangan keras? Ya, terus pundi? Nyata nopo gambaran perjuangan keras? Jawab, gambaran perjuangan keras, bukan kenyataan. Apa yang mengobati luka pakai jilatan lidah? Ada? Islam nggak sejorok itu. Islam tidak sejorok itu. Islam tidak menjijikkan. Islam itu adalah baik. Nggak sejorok itu. Itu gambaran sifatnya. Sehingga dengan gambar begitu, wah ngono yo. Ini menggambarkan besar itu loh. Bukan kenyataannya kudu harus menjilat, bukan. Itu gambaran besar. Sampai seperti itu. Tapi ingat, suami mendapatkan hak segede itu apabila kamu menjadi suami sesuai dengan standar. Dari standar kamu cuma selawi, ya hakmu kok ya mek selawi. Maka lek pengen sempurna ya tingkatno kadarmu sebagai suami menuju ke standar.
Sehingga semakin standar semakin sempurna. Nah, ke sana kita berpikir. Ke sana kita berpikir. Ini sebagai mukadimah gambaran global. Jangan nanti apabila kita membaca dalil, ada suami merasa, saya kok nggak mendapatkan seperti itu. Nah, sehingga kembali kepada koreksi diri sendiri, ternyata masih seperti inilah kadar saya. Masih seperti inilah kadar saya. Supaya nanti ingin sempurna tingkatkan. Masuk pada bab yang ke-35 dari Al-Abwab Al-Mutafarriqah, bab isinya judul yang beraneka ragam. Yang ke-35 adalah babu haqqi zauji 'ala mar'ah, bab haknya suami atas istrinya. Artinya adalah hak merupakan sesuatu yang ia dapat setelah kewajiban dituntaskan. Hak adalah sesuatu yang ia dapatkan setelah kewajiban dituntaskan. Kewajibannya mancing pun selesai, nopo hae bayaran. Mancingi rong tandang terus mau dibayaran nih. Mancingi rong tandang terus mau dibayaran nih. Ya poti wae injal bayaran kene majikan. Itu namanya hak. Sesuatu yang didapatkan setelah kewajiban dikerjakan. Allah Ta'ala Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini surah An-Nisa. Laki-laki itu pemimpin atas perempuan. Bima faddalallahu, dengan sebab di mana Allah memberikan kelebihan ba'dahum, sebagian mereka, ala ba'din, lebih tinggi daripada sebagian yang lain. Bila seorang suami punya kelebihan, ini bukan untuk bangga-banggaan. Aku luwih timbang awakmu ki opo? Tidak boleh menurut. Tapi kamu punya kewajiban diberi modal. Bila orang itu punya kelebihan, gimana berpikirnya? Kamu punya kewajiban, kelebihanmu sebagai modal. Semakin kamu tuntas melaksanakan kewajiban, modalmu semakin disempurnakan, bukan untuk dibangga-banggakan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan sebab mereka memberikan infak dari hartanya. Sebenarnya harta itu hak istri, cuma dilewatkan suami karena istri tidak ditugasi untuk mengambil haknya, tapi diambilkan. Misalnya setiap keluarga itu mendapat 5 kartu sumbangan, per kartu 50.000. Berarti 5 kartu mungkin duitnya pinten? 250. Sing budal niku namung suami ini. Entuk duit 250 dengan ngewekne 5 kartu. Niku pancen 250 niku karya suami napa namung titipan? Oh, titipan nang jenenge. Namung titipan. Pon mentang-mentang, oh aku iso ngayani. Aku iso ngingone. Bolehkah? Tidak boleh. Dan itu dibantah oleh Allah Ta'ala. La taqtul auladakum khasyata imlak. Kamu jangan bunuh anakmu karena takut miskin. Kenapa? Nahnu narzukukum wa iyyahum. Sing ngrejekeni kamu dan mereka itu saya. Siapa sing ngrejekeni? Allah. Suami sebatas usaha dan tempat penitipan. Usahamu memang punya kewajiban bekerja. Hak istrimu mereka sudah punya jatah karena mereka nggak ditugasi untuk ngambil. Tak titip nih, makanya suami tidak boleh cetil. Kenapa? Oh, itu titipan Allah untuk istrimu. Kenapa tak cetili? Berarti ngerampas hak istrimu. Tidak boleh. Itulah fadilah yang Allah berikan sehingga dia punya modal untuk menjadi penegak keluarga. Fasolehat, maka istri yang solehah, yang qanitat, yang dia tuh terwujud ketaatannya. Entah taat bentuk cari ilmu, taat dengan manhaj yang benar,
taat dalam bentuk akidahnya tauhid, taat dalam bentuk tegak sholatnya, taat dalam bentuk dilaksanakan puasa Ramadannya, taat dalam bentuk jaga matanya, taat dalam bentuk taat pada suaminya selagi mampu dan tidak maksiat, lagi hafizat mereka menjaga kehormatan diri lil ghaibi terhadap kepergian suami, bima hafizullah sebab Allah memberikan penjagaan. Makanya bagusnya istri bukan sebatas suami di rumah. Suami ketika pergi, maka istri juga harus tetap menjaga diri. Makanya nompo tamu yang suami tidak mengizinkan, bolehkah? Tidak boleh. Entah suami di rumah, suami tidak di rumah, nompo tamu yang kriteria tamu, suami tidak ridho, tidak boleh. Makanya ketika ada orang bertamu, suami nggak ada, istri pun gampang bang, waalaikumsalam, monggo pinara. Oh, gak oleh ngono ki lho nggih. Gak oleh. Lah, orang ngono ku ora grapiak. Ya grapiak, tapi tidak boleh grapiake bertabrakan dengan syariat Allah. Grapiak, tapi grapiake gak boleh bertabrakan dengan syariat Allah. Maknanya begitu. Terus pun carane enek tamu lanang sopo tak incengi dhisik. Salam ya dijawab tapi nggak usah banter kono ra krungu. Oh, bakno duduk gak pantes ki gak oleh. Ya rasa dijawab. Banter tapi dijawab lirih. Sehingga bila sudah 3 kali nggak dijawab ben mulih. Mentolo men loh. Iki peraturan agama kok. Urusan mentolo gak mentolo. Itu memang peraturan Allah. Mentolo mboten. Ya kudu mentolo mungkin peraturan Allah kae. Kono diuji kene ya diuji, kono diuji. Lek ping 3 salam ra disawab aja ngengkel mlebu, kene ya diuji taat. Aja nganti manggane tamu sing suami tidak mengizinkannya. Dalam artian itu bertabrakan dengan syariat. Podo-podo diuji. Sing diuji bukan tamunya, tuan rumah juga diuji. Tuan rumah diuji bersikap tegas dan benar, suami diuji taat. Berarti Jawa ojo ngengkel, itu namanya diuji taat. Berikutnya, nomornya hadis 281. An Abi Hurairah. Abdurrahman bin Sakrat Dausi radhiyallahu anhu qala dawuh Rasul sallallahu idza ta'arrajul ketika suami mengajak imra'atu pada istrinya ila firasyi keranjangnya untuk kepentingan pribadi suami istri. Jima. Walam tatihi sementara istri nggak mau datang, padahal itu tidak ada alasan syar'i. Sakit orang, bulanan enggak, nifas enggak, berarti nggak ada halangan. Sementara suaminya sudah melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang melaksanakan kewajibannya. Suami punya kebutuhan, ternyata istri nggak mau datang. Fabata maka bermalam ghadbah dalam keadaan marah. Berarti punya hak marah. Kenapa? Karena sudah sebagai suami melaksanakan tugas, sekarang tinggal menerima haknya, ternyata nggak diberikan hak. Ibaratnya kerja mari njaluk bayaran ra diwehi terus mesti. Nuntut mboten? Nuntut, jadi punya hak marah. Bukan marah nafsu, tapi memang punya hak marah. Kenapa? Ibaratnya wis manjing selesai, karek nompo bayaran, kok dibayari. Ya punya hak kalau begitu. Maka di situ bukan sebatas suami tok. Engko mek suami tok penggane mek mungker ae, mek celuk-celuk bojone. Manjing ora, nglonjo ora, mek celuk-celuk tok. Lara gelem toko dimurkai malaikat, ya gimana itu? Ya nggak ada keseimbangannya. Gayungnya tidak bersambut. Jadi bukan sebatas suami status, tetapi sesuai dengan kriteria. Status yang lengkap dengan kriteria, bukan status tok. Bukan status tok, tapi sesuai dengan kriteria sehingga marah punya hak marah. Ibaratnya manjing selesai nompo bayaran loh, kok nggak dibayari ya punya hak ngelabrek, bahasa gampangnya begitu.
marah alih kepadanya, resikonya apa? La'anatha, melaknat kepada istri, mendoakan celaka. Siapa yang mendoakan semoga istrinya celaka, dilaknat al malaikatu oleh malaikat hatta tusbiha sampai masuk waktu pagi. Kira-kira majikannya dosanya gede mboten? Buruwe wis kerja sempurna nggak gelem bayari. Gede mboten? Oh, gede. Itu hadis sahih, ada 3 kelompok Allah akan jadi lawan. Apa itu? Rajulun istajara ajirun fastaufa amalahu walam yufi ajrohu au kama qala. Ada 3 kelompok Allah akan jadi lawan. Dia itu dolim seolah tidak bisa dilawan, Allah nanti akan melawan. Orang yang didolimi akan dibela oleh Allah. Siapa salah satunya? Seseorang mempekerjakan pekerjaan berarti mengangkat pegawai. Pegawainya sudah melaksanakan tugas sempurna sesuai dengan kriteria, majikan negah bayari. Punya hak untuk dilawan oleh Allah. Maka di sini ternyata jelas seimbang. Sehingga suami tidak semena-mena, tapi adalah kehidupan yang seimbang. Makanya ketika suami ingin mendapatkan hak sempurna, kewajibanmu juga kerjakan dengan sempurna. Aja main ngejibne, aku suami, aku ki suami malati lo. Ini kira-kira sing malatin itu kewajibannya napa mek jenenge tok. Jenenge tok. Nah, jenenge tok niku senter nek batrune mosok kon mabiar. Murah-murah kan senter nek baterai kan nek baterene. Oh iya carane. Enggak suami enggak ada baterene mek jenenge tok suami blonjo ora njaluk mabiar ya ora iso murup. Makanya bila istri tidak memenuhi panggilannya ya tidak salah. Kenapa? Lah kamu ibaratnya suami mek krongkongane tok ora nek baterene kon murup. Senada dengan itu, yang jelas hak itu sesuai dengan kewajiban. Makanya suami itu sadar, bila hakku nggak sempurna, koreksi. Berarti kewajibanku juga belum sempurna, pengen sempurna. Hakmu, sempurnakan dulu kewajibanmu. Qaf itu mutafaq alaih. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain, lahuma milik keduanya, milik Imam Bukhari, milik Imam Muslim. Idza batatil mar'atu, bila seorang istri bermalam hajirotan ngedoh firasa zaujiha, tempat tidur suaminya, artinya dijak gak gelem, pribadi tentunya acaranya. La'anat hal malaikatu, malaikat melanatnya hatta tusbiha, sampai pagi. Mananya sama. Wa fi riwayatin qol, pada riwayat yang lain bersabda Rasulullah SAW, walati nafsi biyati, demi zat yang jiwaku di tangannya. Ma min rajulin, tidak ada dari seorang laki-laki yada'u, yang mengajak imra'atu, pada istrinya, ila firasi, ke tempat tidurnya, fatakba, istrinya enggan alih kepada suami. Suami sebagai suami tugasnya sudah dilaksanakan, berarti manjing sudah selesai. Karena nampak bayaran ngajak istri, ternyata kok enggak mau. Begitu jelas ada kedoliman, majikannya punya kedoliman, enggak gelem bayari pegawai ini, itu istilahnya. Illa, kecuali karena ladzi fis sama, zat yang ada di langit, artinya di atas langit, sinten? Allah, di atas arsy, tinggi naik tanpa menjamah. Termasuk malaikat yang juga sebagai penduduk langit, boleh diterjemahkan itu. Sahiton alaiha, murka kepadanya. Hatta yaradu anha, sampai suaminya ridho. Ini juga bisa dipaham bahwasanya ridho Allah bergantung dengan ridho suami. Tapi suami sing pantes keridhoannya syar'i, bukan keridhoannya atas nama tok, bukan. Contoh yang lain, ridho Allah berada pada ridho orang tua. Ini sembarangan orang tua atau orang tua yang soleh? Oh, orang tua yang soleh. Lek wong tuanya nggak soleh, ngejak syirik, punya hak ditaati, nggak bisa.
Kenapa? Allah menyebutkan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu itu memaksa kamu untuk melakukan kesyirikan yang Allah nggak memberikan syariat izin, ya jangan kamu taati. Jadi tidak taatnya anak kepada ajakan orang tua yang syirik itu bukan ngukul walid dan durhaka, bukan. Lek salah ditaati berarti durhaka kepada Allah, luwih gede sing tok durhakai. Tapi cukup dikatakan ngapunten Pak, Bu, ingkang niki kula dereng-derek nyuwun duka ingkang kathah. Manapun kula didukani mboten napa-napa. Timbang kula nderek kula didukani mawon. Itu namanya nyuwun duka sing akeh. Pun kula siap didukani. Wis minggat kono rasa dadi anak, ya Nabi Ibrahim budal lunga ngoten mawon nggih. Nabi Ibrahim niku kon minggat mboten? Wah, jurni Maria minggat apa? Dan itu bukan durhaka. Kenapa? Memang nggak boleh taat kepada kesyirikan karena nyembah itu taat. Sehingga dikatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nggak boleh taat kepada makhluk bila isinya maksiat. Jadi ridho Allah berada pada ridho suami ini ada catatan, yaitu suami yang soleh, bukan sembarangan suami. Lek enggak soleh enggak bisa. Karena hak kewajiban itu seimbang, kayak bernafas seimbang. Terus 282, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qol la yakhillu limru'atin, tidak halal buat istri antasuma untuk berpuasa sunnah, maknanya puasa sunnah, wa zaujuha syahidun, di mana suaminya hadir di rumah, illa biidznih, kecuali dengan izinnya. Mas aku tak poso ya, izin nek puasane sunnah. Nah oleh ya puasa dene ora oleh, enggak boleh. Kenapa? Memenuhi hak suami pahalanya lebih gede ketimbang poso sunnah. Ojo, ini kira-kira istrinya dapat pahala double nopo gagal. Mas aku tak poso ya, ojo. Ini istrinya gagal dapat pahala double. Nopo? Kok rapat genah? Double. Pun keronto-ronto nasihat ing wong wedok ora entuk ganjaran. Piye to kok keronto-ronto ngono kuwi? Dipenakne malah keronto-ronto. Double itu pahalane. Kenapa? Satu, punya niat puasa sudah berpahala. Yang kedua sudah melangkah puasa. Apa? Pamit. Itu sudah melangkah puasa itu. Aku sir poso atine meni ngono, satu pahala. Lek nganti pamit berarti sudah menjalankan puasa. Kenapa? Syaratnya ketika suami di rumah itu pamit. Berarti pamit termasuk rangkaian dari puasa. Syaratnya puasa istri adalah apa? Ada izin dari suami bila puasanya sunnah. Itu melaksanakan syarat berarti sudah melaksanakan zat puasa. Sehingga dikatakan ojo, sudah dapat pahala puasa sempurna. Jadi untuk bonus, napa bonus? Menyenangkan suami, bonus lagi. Mungkin suami dipuaskan, begitu selesai kepentingan pribadi, istrinya keturun. Begitu istri melek, suaminya enggak enak. Pak No, loh, pawane kok wis resik, segone kok nyepak kabeh. Loh, umpamane kok DPP kabeh. Sapa sing nandangi? Sinten? Nah, itu suami bila dipuaskan mungkin malah wenteng. Sugesti ini dampaknya besar. Sudah jima dengan suami berpahala, membahagiakan berpahala, membuat suami semangat tambah berpahala. Lah itu malah ganjarannya double, bukan keronto-ronto. Nase dadi wong minta rentok ganjaran poso. Piye to? Aja keronto-ronto ngono. Justru malah
Double, malah penak jadi istri lek ngono ki lho. Penak mboten? Penak. Ibaratnya sir mancing aja langsung duwe gajian. Penak mboten? Mancingnya rong tantang, mek ngomong tok, gajiannya sudah sempurna. Lo penak, itu dimudahkan jadi perempuan itu. Aja dikira wah penak dadi wong lanang. Masing-masing itu punya peluang dadi wong sing paling penak. Lek bisa menggali, suami juga akan, ana dadi wong wedok iki penak. Kesempatan yang lain, istri juga mengatakan, ana dadi wong lanang itu penak. Artinya apa? Punya kelebihan di bidang masing-masing. Tapi ingat, tapi juga punya kekurangan di bidang masing-masing. Nah, supaya kelebihannya maksimal, kerjasama. Yang punya kelebihan melengkapi yang punya kekurangan, yang punya kekurangan melengkapi yang punya kelebihan istri melengkapi kekurangan suami, kelebihan suami melengkapi kekurangan istri, kerjasama seperti itu. Jadi ibu sama ngantos keronto-ronto. Nasib ibu poso ra iso rantuk ganjaran poso. Aja ngono, justru malah dapat pahala puasa ra usah nandangi poso. Ada cerita istri puasa sunnah, suami punya kebutuhan, istrinya gah. Emosi, tertekan pikirannya, rumangsa gak diwongne, akhirnya malah metu golek nek njaba. Resiko mboten? Napa golek nek njaba niku? Yes, niku ngoten mawon nggih. Ora golek dhuwit nek njaba mboten. Syahwatnya disalurkan di luar yang tidak halal namanya zina. Loh, ini kan jelomprong nih. Terus 283. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Ani Nabi SAW qol kullukum ra'in, masing-masing kamu itu pemimpin, wa kullukum dan masing-masing kamu itu mas'ulun akan ditanya an ra'iyati tentang kepemimpinannya. Kepemimpinan suami jadi suami yang standar sebagai kawam. Kepemimpinan istri ngurus rumah suami, anak suami, harta suami. Wal amir ra'in, seorang amir, bocah pimpinan kepala negara, itu penggembala untuk rakyatnya. Warajulu ra'in ala ahli bait, seorang laki-laki sebagai pemimpin atas anggota keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha, seorang istri sebagai pemimpin tanggung jawab ngurus rumah suaminya, termasuk anak suaminya dan harta suaminya. Ngurus rumah dengan baik, ngurus anak dengan baik, ngurus harta dengan baik. Darah penting rasa blonjo, enggak seperti timbo bocor, diseni sak pira-pira pangga tek. Wonten sing kados timbo bocor. Diseni rabek-bek ngowos. Jangan, itu harta suami. Digunakan sebagaimana wajarnya. Wajarnya makan, wajarnya minum. Nah begitu, wajarnya listrik, wajarnya jajan, wajarnya anak-anak. Ngambil secukupnya. Khudhu ma yakfiki, ambil secukupmu, sehingga hartanya tidak habis untuk bocor tadi. Wakulukum, masing-masing dari kamu itu ra'in, pemimpin. Wakulukum, masing-masing dari kamu mas'ulun, akan ditanya an ra'iyati, tentang kepemimpinannya. Qaf itu juga Bukhari Muslim. Termasuk haknya suami adalah bagaimana jadi suami yang baik. Kewajibannya istri memenuhi hak suami. Termasuk ngurus suami, anak suami, harta suami, termasuk kebutuhan syahwatnya suami. 284. An-Nabi Ali Talqi bin Ali radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qol, idza ta'arrajul, ketika suami mengajak zaujata pada istrinya, lihajati, untuk hajat pribadinya, fal ta'ti, maka supaya istri mendatangi, wa in kanat alat tanur, walaupun istri sedang ngopeni geni. Aja duwe alasan masak rong mari, ning godhog banyu langsung dicelekne kompore ngoten iki.
Niku enek pasien masuk ruang IGD. Engko dhisik napa langsung ditandangi? Engko penyakitnya jantung rantang ditandangi sih. Petugasnya cek wisata ya ndak oleh. Rasa nunggu administrasi selesai. Sudah ini gawat darurat sebagaimana namanya harus segera ditangani. Rasa nunggu kesimpulan lek mau daftar selesai. Engko nunggu antrene sak jam uangnya selak beresiko nek dalan. Jadi sampai ketika ngurus api matikan dulu. Kenapa? Itu suami masuk IGD, ngoten nggih. Apa IGD? Instalasi gawat darurat. Nah ini bahasa dalil loh nggih. Tapi ya suami lara keturutan ya aja keronto-ronto nyapo. Lah kamu dadi suami ra patek bener ya bojomu ya kena resikonya. Berarti ra patek taate istrimu, kamu juga enggak patek beres. Makanya supaya koreksi diri pun mek nyalah-nyalahane. Kualat lo, kok aku kualat lo? Awakmu sing ram bener mosok kualate mujarab ya ndak bisa. Itu riwayat Tirmidzi wa Nasai hak sin tuh hasan sahih. Hak sot hasan sahih, haknya hasan, sotnya sahih. 285 an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallam qol lau kuntu andekan ada saya amiron memerintahkan ahad dan seseorang ayas juda untuk sujud li ahadin pada orang lain la amartu nisaya saya perintahkan al mar'ata istri antas juda sujud li zaujnya pada suaminya. Rawat Tirmidzi juga hasan sahih. Tapi enggak ada ceritanya makhluk sujud kepada makhluk. Dulu Nabi Adam mendapatkan hak disujudi, malaikat suruh sujud usjudu. Di Adam itu bukan sujud penghambaan tapi sujud penghormatan. Nah, pada umat ini supaya tidak bledru, walaupun sujud punya fungsi penghormatan, tetapi tidak boleh menghormat dengan cara sujud. Sudah ada penghormatan dengan yang dituntunkan. Apa penghormatan ini? Salam. Nggak boleh menghormat dengan cara berdiri. Pemimpinnya tokoh menghormat dengan berdiri, tidak boleh. Jadi mek ngono tok nggak boleh. Lungguh ngadeg saja nggak boleh menghormatnya, apalagi malah dengan cara sujud. Mek lungguh ngadeg saja yang dianggap sejajar sudah tidak boleh, apalagi malah sujud ya luwe gak diperbolehkan. Walaupun suami sujud kepada istri nggak mungkin terjadi, memang tidak ada syariat. Di sini ada bahasa lau. Ini bukan perwujudan, tetapi sebagai sebuah apa? Gambaran besarnya hak suami. Tapi suami sing haknya standar, bukan suami mek status tok. Andaikan ayam suami niku kelasnya nopo? Tinggi? 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 Wonten dicap toh? Andaikan ayam suami niku tinggi? Tinggi? Lanangan. Gendon sewu. Ada sebuah tradisi bahasa itu ada. Laki-laki itu sebagai lanangan tok. Semuanya dihandle oleh keluarga. Nganti rabek nih, suami nggak iso ngerabek nih sebagai bapak. Siapa yang ngerabek nih? Ya bangga. Istri dengan keluarga laki-lakinya nanti mau wakilkan kepada naib. Sehingga tradisi itu memang diungkapkan. Saya dapat bisikan dari mereka. Wonten mriki niku tiyang jaler mek kaya ayam jago. Dan seterusnya. Tentunya yang dibahas di sini bukan laki-laki seperti itu, tapi laki-laki yang memang sebagaimana standar laki-laki qawwam itu pembahasannya itu luas. Terus 286. Anu Salamah radhiyallahu anha qalat qala dawuh Rasulullah ayyuma mar'atin mana-mana istri matat mati duluan wa zaujuha sementara suaminya anha pada istri radin ridho dakhulatil jannata istri masuk surga. Rawat Tirmidzi dan hadisnya hasan.
Tapi tentunya suami yang soleh. Istrinya juga solehah. Karena solehahnya istri, suaminya ridho. Siapa contoh istri yang solehah, suaminya ridho? Sinten contohnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya meninggalnya Bu Khadijah itu jadi pukulan berat. Sampai Nabi diganti istri yang banyak dan nom ayu. Bahkan Bu Aisyah malah celing. Napa celing ini? Napa? Asal mboten digambarnya celing katanya. Itu tidak bisa mengalahkan cintanya Nabi kepada Bu Khadijah. Ketika sedang bersamaan dengan Bu Aisyah, saudarinya Bu Khadijah lewat. Persis modelnya. Begitu rusak kelebatan, Nabi mak teratap. Seolah mulih nih. Sing dikangani teko. Loh, mulih nih. Mareme. Bakno dulur wedok. Bu Aisyah tahu apa protesnya Bu Aisyah? Wong. Wis tuwek, matek, panggah diling-iling. Bahasa gampangnya gitu. Apa sikap Nabi? Ya kurang lebih dia sebagaimana yang kamu lihat. Orang tidak mengimani, Khadijah mengimani. Orang memusuhi, Khadijah membela. Orang menyusahkan, Khadijah menghibur. Orang mengembargo harta, Khadijah mencurahkan harta. Dari rahimnya saya punya anak-anak. Dari rahimmu di anakku. Wah, puasa nggak bisa berkutik. Itu contoh bagaimana ridho yang luar biasa Nabi kepada siapa? Bu Khadijah. Ini bahasa termasuk ini. Mana-mana istri mati duluan, suaminya ridho. Surga. Tentunya karakteristik yang standar juga. Apa? Istri dikatakan mendapatkan kesempatan silakan masuk surga lewat pintu mana saja yang diinginkan. Istri yang gimana? Ada 4 kriteria. 1, sholat 5 waktu. 2, puasa Ramadan. 3, jaga kehormatan. 4, taat pada suaminya. Dijamin surga lewat pintu mana saja yang kamu inginkan. Mati duluan, jelasin suami itu ridho. Apa alasan suami nggak meridho? Sholatnya bagus, puasanya bagus, jaga kehormatan, bagus kepada suaminya, bagus LNND. Apa alasan tidak ridho? Sementara janji Allah, istri yang baik untuk laki-laki yang baik. Atau yibun itu yibat. Mana seperti itu? Gimana tuh sangan jam masa kelek mati rabine tak gangsir. Napa digangsir? Istri mlaku-mlaku jero lem ke suamine rabine mu dipetot anune ngoten. Digangsir. Ya apa enek. Dene rabine ya ben-bene kono. Ya bentuk jaga kehormatan. Masa digandoli. Terus 287. An Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu Nabi sallam qol la tu'dhi tidaklah menyakiti imra'atan seorang istri zaujaha pada suaminya fit dunia di dunia. Illa kecuali qalat zaujatu berkata istrinya minal khur al-ain dari bidadari yang belalak-belalak matanya. Apa? Berbinar matanya. Menunjukkan hati ceria matanya, pandangannya kita adalah berbinar. Berarti keridhaan, tidak ada kecemburuan. Pasti menyejukkan hati. Apa istrinya yang dari bidadari ketika seorang istri menyakiti kepada suaminya? Istrinya si suami dari bidadari mengatakan la tu'dihi, Mbak, ojo tamu sakiti. Kota lakilah. Saya menggunakan bahasa Mbak, ngoten nggih. Bahasa saya itu. Jangan kau sakiti dia. Itu protes. Jadi suami soleh, istri kurang syukur punya suami soleh sehingga berani menyakiti.
Makanya suami yang didolimi sudah soleh tapi saya kok nggak syukur. Ada pembela. Siapa pembelanya? Bidadari. Mendoakan Allah akan melaknat kamu. Qatalakillah. Allah memerangi kamu, melaknat kamu. Sementara doa mereka itu mustajab. Wa innama huwa sesungguhnya dia indaki ada di sisimu. Maknanya itu berada pada pelukanmu. Dakhilun, wa innama huwa indaki dakhilun. Sesungguhnya dia itu masuk pada keluargamu. Yusiku hampir saja ayu farikoki dia memisai kamu ilaina untuk ketemu dengan kamu. Bahasa gampang nih, Mbak aja dilarani. Lek ku nunggu rapper kotok larani, meh itu berangkat kepada saya. Lek nganti mati, nanti saya urus kamu nanti untuk apa? Ayo, mumpung kamu mesti mendapatkan openono. Bila kamu tidak mensyukuri, kamu menyakiti. Bila kamu ditinggal dia, berarti kembali kepada saya yang mendapatkannya. Oh, kamu nanti bisa kowong. Napa kowong? Kehilangan geden. Tapi ini suami sing soleh, buatan suami mek label tok suami. Tapi sing soleh. Cuma istrinya tuh yang kurang syukur. Alasannya aras-arasen dan sebagainya. Terakhir 288. An Usamata ibni Zaidin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu ma taraktu ba'di tidak ku tinggalkan sesudahku fitnatan fitnah. Iya, fitnah itu adharu lebih bermudarat ala rijal terhadap laki-laki min daripada anisa perempuan. Artinya apa? Artinya lurusnya suami itu bila istrinya lurus. Bila suami lurus tapi istrinya tidak lurus, bisa kacau. Kacaunya mungkin terjadi perceraian atau kacaunya nanti bisa terjadi perzinahan. Maka mana-mana istri bisa menjinakkan suami, seolah jadi kebaikan, dan mana-mana istri nggak bisa menjinakkan suami, jadi petaka. Itu termasuk mana dari ini. Sepeninggalku tidak ada fitnah yang paling memudaratkan laki-laki daripada difitnah dengan perempuan. Sisi yang lain, bila laki-laki keluar rumah, di luar sana ada apa? Penampilan perempuan sing ngawe-ngawe, sing menjanjikan aku luwih menarik ketimbang istrimu. Makanya laki-laki bila di luar rumah bermata keranjang, kono disawang, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di rumah bersama istrinya. Mudarat kalau begitu. Maka daripada itu, fitnah di luar itu berat. Ketika suami di luar kena fitnah, kemudian mulai, jangan itu engkau disik. Jangan. Anggaplah itu adalah pasien yang masuk IGD. Kenapa? Bila tidak, nyawanya salah copot, ngerti lagi. Nah, pendarahan kudu mentek orang yang ditambahnya nggak diinfus, kekurangan cairan pada karek mati ini. Itu gambarannya seperti itu. Aja ditunda engko dhisik. Karena juga ada istri yang jual mahal. Ayo seto, aku nyapu, iwangono nyapu, engko bar nyapu engko lege. Mari nyapu seto, aku sik ndek mbah-mbah, iwangono mbah-mbah, engko bar mbah-mbah lege. Wis mari mbah-mbah seto, aku masak rong mari sampean ewangi ngulek sambel. Engko malah istrinya disambeli. Itu namanya menunda-nunda. Itu jenenge selak kehabisan cairan, ngoten nggih.
malah mati. Nah, itu maknanya luas. Kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari, lumayan banyak hadis yang kita baca malam hari ini. Pertama, tanda suami standar, minimal dengan 4 jabatan. Tanda suami standar, minimal dengan 4 jabatan. 1, pelamar. 2, pemegang amanat. 3, imam. Yang keempat, terikat profil sebaik-baik suami. Nah, itu standar suami idola. Nilai suami kebaikannya standar dengan 4 kriteria. Apa tadi? 1, pelamar. 2, pemegang amanat. 3, imam. 4, terikat kriteria suami terbaik. Bila 4 itu dimiliki suami, nanti kan jadi suami standar. 1, sebagai pelamar. Seorang bapak, orang tua, ketika anaknya menjadi istri orang lain, itu laki-laki yang jadi suami itu ngelamar nopo anakku PN. Ngelamar. Ngelamar itu butuh proposal, betul. Butuh kriteria enggak supaya lamarnya diterima? Butuh. Apa kriteria lamarnya diterima? Baik agama dan akhlaknya. Idza ja'akum man taradzauna dina wa khuluqa fa'ankihu. Bila datang kepada kamu orang yang kamu ridho agama dan akhlaknya. Itu isi proposalnya. Napa? Agama akhlaknya bagus. Suami sebagai pelamar diterima, itu masalahnya. Proposalnya itu sudah sempurna. Apa itu? Agama dan akhlaknya bagus. Kamu ditompo tuh gara-gara dinilai agamanya bagus, akhlakmu bagus. Maka wujudkan. Itu unsur pertama jadi suami standar. 2, penerima amanat. Ketika dianggap akhlak agamanya bagus, orang tua menyerahkan, ya wis, anakku kuasakan kepada kamu. Bahasa bapak ngijabin itu terus pun dibahasane. Zawwajtukaha wa angkahtukaha binti bimahar kadza wa kadza. Saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu. Itu bahasa yang lain malak tukah. Kau jaya jadikan pemilik dia. Semula anakku jadi milikku, sekarang tak serahnya jadi milikmu. Ini kan pasrah amanat. Jadi suami mendapatkan pemasrahan istri itu nompo apa? Nompo amanat. Berarti wong tua ngeculake anak itu sing diserai itu orang yang bisa dipercaya enggak? Iya, mana mungkin orang tua akan menyerahkan kepada anak, menyerahkan anak kepada wong sing enggak jelas. Dia itu dianggap mampu memikul amanat, maka itu diserai. Ini kriteria kedua. Suami itu sebagai pemikul amanat. Allah yang memberikan amanat, itu namanya mitsaqon ghalidha, ikatan yang kuat. Itu kriteria kedua. Kriteria yang ketiga sebagai imam. Yang itu doa waj'alna lil muttaqina imamah. Napa kriteria imam? 1, punya ilmu syar'i, semangat belajar. 2, diamalkan. 3, diajarkan. 4, ketika ada masalah diselesaikan dengan ilmu. Nah, suami itu imam. Makanya suami ya kudu sregep ngaji. Kenapa? Lah imam itu ahli ilmu kok. Masa ora duwe ilmu dadi imam? Pantes mboten? Yang kedua, apa yang ia pelajari ia amalkan. Yang ketika mengajarkan pada istri, lah rasa ngulang dhewe ya jaen ke majelis ilmu. Atau di rumah disediakan sarana
keilmuan, perpustakaannya atau video-video itu biasanya kajian. Kayak suami gak usah ngulang dewi. Kemudian bila ada masalah selesaikan dengan ilmu. Itu kriteria ketiga suami sebagai imam. Lalu yang keempat terkena kriteria khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik pada istrinya, dan saya bila dilomba dengan kamu, saya paling baik kepada istriku daripada kamu baik kepada istrimu. Makanya paling laki-laki itu cek pada istrinya. Lek pengen delok, api enggak uang kui, kok mau datang sinten? Istrinya. Nah, kok tonggone ya mesti api, wong macak terus sebelum itu. Ya, bojone roh jeroane nanti akan diberitahukan. Makanya siapa yang membagusi pergaulannya pada istri termasuk suami yang baik. Nah, seperti itu. Itu kriteria suami idola. Semoga para laki-laki muslimin jadi suami yang idola. Minimal pengen dhisik, yang kedua bekerja keras. Dene nek ngomah orang terwujud, itu aja muring-muring. Mas sendengan kok ora kaya pas ngaji mengkae. Lho cek ali bata kon mahir ya apa iso. Ya titik-titik semakin tambah. Ayo terus ngaji engko ben bertambah-tambah. Kudune ngono. Lalu yang kedua, suami yang sesuai dengan kriteria ini haknya besar. Suami yang sesuai dengan kriteria itu haknya besar. Yaitu ridho Allah ditempatkan pada ridho suaminya. Ridho Allah diletakkan pada ridho suaminya. Demikian juga murka Allah diletakkan pada murka suaminya. Tapi suami yang standar lah ya. Bukan suami sing napa? Enggak standar, tapi suami sing standar. Itu haknya besar. Apa tadi haknya besar? Seolah ridho Allah berada pada ridho suami, murka Allah termasuk murka kepada berada pada murka suaminya. Maka apabila istri tidak syukur punya suami baik, istrinya suami dari bidadari, yes, mau muring-muring. Terus pun diwalek muring-muring mau. Celaka kamu, Allah melaknat kamu. Dia berada pada pelukanmu, kok kamu telantarkan. Hampir saja dia kembali kepada saya. Senada dengan itu, atau bahasa yang lainnya. Lalu yang ketiga, suami supaya tahu ukuran diri ketika belum mendapatkan ketentraman dari istri. Itu yang ketiga. Suami supaya tahu diri bila belum mendapatkan ketentraman dari istri. Yang ketiga, suami supaya tahu diri bila belum mendapatkan ketentraman dari istri. Penuh terengnya teh. Suami supaya tahu diri bila belum mendapatkan ketentraman dari istri. Laku dadi suami bojoku kok orang ngayem nih kayak dalil-dalil ngono kae. Ya koreksi dulu. Kamu sebagai suami kira-kira sudah layak belum mendapatkan perlakuan manis dari istrimu. Mana mungkin istrimu akan berkelas bidadari bila kamu napa? Bromocora? Napa bromocora? Andaikan istrimu baik, kamu yang nggak mendapatkan kebaikannya. Contohnya, bagusnya Asia bermanfaatkah kepada Fir'aun? Tidak. Nah begitu. Makanya suami tahu diri bila belum mendapatkan ketentraman dari istrinya. Artinya apa? Ini menunjukkan nilai kamu belum mendapatkan yang kamu harapkan.
Lah kamu lek memancing mek setugel njaluk bayaran sempurna, pengen ngoten itu. Lek memancing jek setugel njaluk bayaran sempurna. Itu namanya tahu diri. Sekarang kita lihat perbandingannya. Nabi niku suami standar napa senes? Jawab? Iya. Pernahkah Nabi juga disakiti oleh istrinya? Pernah. Mana buktinya? Lihat surat At-Tahrim. Lihat surat At-Tahrim. Bisa dibilang sehari semalam istrinya ngeduh. Itu Nabi. Jik didoi istrinya. Mongko Nabi niku kurang nopo. Sampai yang halal Nabi haramkan gara-gara mencari ridho istrinya, didesak oleh istrinya. Nah itu butuh kajian khusus tentang tafsir surah At-Tahrim. Atau saya punya materi surah At-Tahrim, silakan dicari-cari lagi gimana itu tafsirnya. Ada tentunya insya Allah. Itu materi tafsir surah At-Tahrim itu sudah. Nah begitu. Kemudian yang keempat. Supaya istri memperbaiki diri supaya semoga diberi suami yang standar. Supaya istri meningkatkan mutu diri supaya diberi suami yang standar. Ini kira-kira istri menginginkan suami standar niku ndongotok napa butuh ditempuh sarananya. Ndonga harus ditempuh dengan sarananya. Pun mek ndonga tok tanpa ditempuh sarana. Tapi ditungane tok. Allah ma'tini zaujan solihan jamilan ghaniyan sobiron takiyan dan sebagainya. Cuma ndonga tok. Tapi juga apa? Tingkatkan mutu diri. Kenapa? Karena Allah memberikan janji. At-thayyibun lit-thayyibat. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, laki-laki yang bekerja keras memperbaiki diri juga akan diberikan istri yang memperbaiki diri. Istri yang memperbaiki diri akan juga diberi suami yang mau memperbaiki diri. Kemudian yang kelima, di surga mau tidak mau laki-laki mesti punya istri double. Di surga mau tidak mau suami pasti punya istri double. Tapi tidak ada kerusakan gara-gara kecemburuan. Tapi tidak ada kerusakan gara-gara apa? Kecemburuan. Itu pelajaran yang kelima. Di surga suami mesti punya istri double. Tapi tidak ada kerusakan gara-gara kecemburuan. Punya istri double, gegernya ku nek donya tok. Masuk surga gak enak. Suami dipuaskan dengan istri double, istri dipuaskan dengan apa yang jadi kemauannya. Pemuasannya itu ada cara dewi. Seringnya cemburu itu adalah iri. Penak awakmu bojone gonta-ganti, aku panggahi kiai. Saya dituntut setia, sementara dia dituntut tidak setia. Saya setia kepada suami, sementara suami tidak setia kepada istri. Ya itu hukumnya beda, kalau dipaksa sama ya tidak bisa. Istri dituntut setia, suami dituntut adil. Sama nggak tuntutannya? Istri dituntut setia, suami dituntut adil. Nyapa ngono? Yang ngono kuwi. Kenapa perempuan hamil melahirkan menyusui? Kenapa laki-laki tidak? Ngotok balik apa piye? Kalau wayah mimi dimpengi ada jempolan sikil ngoten gitu lagi. Ya memang itu tugasnya beda-beda. Di dunia istri dituntut setia, suami dituntut adil. Lera adil nggak usah menantang tuntutan adil. Maknanya seperti itu. Wallahu alam.
Demikian yang kita sampaikan di malam hari ini. Salah cukup banyak pelajarannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Bila benar semata rahmat dari Allah, bila salah memang kita banyak punya kekurangan. Semoga Allah membenahi kita semuanya. Ada tanggapan silahkan. Sekira cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.